Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Kania dengan NIM 1914201111. Saya dari jurusan Perbankan Syariah kelas C semester 4. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas manajemen. Langsung saja, di sini saya akan menceritakan sebuah situasi penyimpangan yang terjadi pada PT Bank Jawa Barat dan Banten atau BJB Syariah. PT Bank BJB Syariah ini masih terlilit kasus dugaan kredit fiktif yang merugikan perseroan senilai 548 miliar. Ternyata kredit fiktif yang melibatkan Direktur Utama Yosi Gusman bukan satu-satunya kas berdasarkan laporan yang diterbitkan perseroan. Tercatat ada 4 kasus penyimpangan internal fraud yang memengaruhi kegiatan operasional bank dan kondisi keuangan secara signifikan pada tahun lalu. Dampak penyimpangan atau kerugian yang ditimbulkan akibat internal fraud ini masing-masing senilai lebih dari 100 juta. Hingga laporan itu dirilis, keempat kasus tersebut masih dalam proses penyelesaian di internal BJB Syariah di perseroan. Kecurangan yang dilakukan mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan dengan dampak penyimpangan atau kerugian lebih dari 100 juta. Selain 4 kasus itu, BJB Syariah juga masih menyisakan 1 kasus fraud yang belum diselesaikan. Kasus ini terjadi pada 2017. Keseluruhan kasus internal fraud ini melibatkan pegawai tetap perusahaan. Hanya saja perseroan tidak merinci dengan detail informasi mengenai internal fraud tersebut, termasuk pertanyaan apakah salah satu dari temuan tersebut merupakan kredit fiktif senilai 548 miliar yang pada saat ini masih disidik oleh Bareskrim Mabes Polri. Selain adanya internal fraud pada 2018, BJB Syariah juga mengalami kondisi pelampauan batas maksimum penyaluran dana, sehingga perseroan harus melaporkan action plan perbaikan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia tentang batas maksimum penyaluran dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada Desember 2018. Sasaran action plan perbaikan berupa penyelesaian pelampauan batas maksimum penyaluran dana telah dipenuhi dan diselesaikan oleh bank. Risiko yang terjadi adalah risiko-risiko tradisional seperti risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Dan Bank Syariah juga menghadapi risiko lain seperti risiko kepatuhan syariah, risiko pembiayaan, risiko imbal hasil, risiko investasi, dan lain sebagainya. Para banker syariah yang semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya diharapkan mampu untuk menempatkan pengelolaan dana ke sektor-sektor pembiayaan dan jasa yang sesuai dengan syariah dan juga sektor yang mempunyai rasio risiko terhadap kemungkinan imbal hasil yang terbaik. Para pelaku syariah ini diharapkan tidak hanya menguasai teknik manajemen risiko tradisional saja, tetapi juga mampu mengatasi dan meminimalisir risiko-risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah yang lebih kompleks. Besarnya tantangan yang dihadapi oleh bank syariah akan mampu dihadapi dan menjadikan kondisi bank syariah dalam keadaan stabil apabila sebuah pelaku bank syariah ini tetap berada pada karakteristik dasar bank syariah, yaitu yang menjalankan segala transaksi sesuai dengan ketentuan akad syariah Islam. Kondisi ini dikarenakan risiko kerugian pada sisi aset atau pembiayaan akan langsung diserap dengan pembiayaan risiko pada sisi liabilitas atau penghimpunan data. Tetapi hal ini tidak akan menjamin bank syariah bertahan di tengah ketatnya persaingan dunia perbankan apabila risiko lainnya tidak mampu dikendalikan. Karena pada dasarnya pihak ketiga atau nasabah akan memperhitungkan keuntungan baik dari sisi
imbal hasil, risiko maupun teknologi yang disediakan oleh bank syariah. Apabila semua risiko tidak dapat dikendalikan oleh bank syariah, maka tidak menutup kemungkinan nasabah akan mencari alternatif investasi yang lainnya, baik investasi di bank konvensional maupun investasi dalam bentuk lainnya. Bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, sehingga perlu dikelola secara baik dan hati-hati. Begitu juga dengan kredit perbankan itu sendiri, perlu dikelola secara hati-hati karena memiliki potensi resiko bagi bank. Pemberian kredit tanpa mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku berpotensi menimbulkan suatu permasalahan hukum di kemudian hari. Contohnya, permasalahan hukum yang diakibatkan oleh kredit fiktif yang menimbulkan suatu kerugian bagi nasabah bank. Pengelolaan suatu bank tidak hanya dilakukan dari dalam saja, tetapi juga perlu diatur dan diawasi oleh lembaga lain di luar bank. Hal ini menuntut peran dari OJK untuk menyediakan suatu fasilitas agar para pihak yang bersengketa mendapatkan penyelesaian yang efektif, cepat, dan adil. Peraturan perundang-undangan terkait di bidang perbankan sebagai pisau analisis menunjukkan bahwa pertanggungjawaban bank atas kerugian nasabah akibat kesengajaan pihak bank adalah dengan menyediakan suatu mekanisme pengaduan nasabah guna menyelesaikan kerugian itu. Tindak lanjut dari pengaduan tersebut, bank atas kelalaiannya memberikan suatu ganti rugi kepada nasabah yang mengalami kerugian dengan memulihkan hak-haknya sebagai nasabah dalam memperoleh pinjaman kredit. Pada praktiknya, OJK berkedudukan sebagai fasilitator bagi para pihak yang bersengketa apabila mekanisme pengaduan nasabah oleh bank tidak mencapai kesepakatan. Namun, dalam praktiknya saat ini OJK bersama Asosiasi Perbankan telah membentuk yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa perbankan yang efektif, cepat, murah, dan adil bagi para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, dalam praktik penyelesaian perbankan, di samping mekanisme pengaduan nasabah yang disediakan oleh bank, terdapat mekanisme lainnya sehingga hak-hak nasabah selaku konsumen jasa keuangan dapat terlindungi dengan baik. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dan paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.